jadi hukum asalnya itu orang berperang dulu itu gitu loh. Jadi kalau ada masa damai, damai ini yang sementara. Tapi hari ini ya, berperang itu bukan jadi gambaran orang lagi, orang sudah damai. Jadi perang itu yang sementara. Nah, sedangkan dalam Islam itu ada ajaran, ada syariat itu jihad yang dalam pengertian kital, pembebasan, berarti kan pendudukan. Nah, ini kok Islam mau membawa kita kan kesannya kan mundur ratusan tahun ke belakang dalam perang-perang besar itu. Nah, itu gimana kita nangkap? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di Posko Kesadaran ya. Ini kita hiatus berapa bulan, Pak? 3-4 bulan ya, jadi hampir 4 bulan ini. Mohon maaf ya teman-teman sekalian ya, mungkin sudah rindu dengan guru saya Pak Tito ya. Dan ini kita talent baru kita, Mas Noval ya. Insyaallah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, jadi kita udah melalui banyak Pak ya, melalui banyak cerita banyak purnama ya. Kita terakhir itu berhenti pada pembahasan ini Pak, terkait dengan substansialisme. Kemarin itu kan kita buka karyanya ini ya, karyanya Soekarno. Jadi masih ingat Pak? Ya perlu dijelaskan lagi. Perlu dijelaskan lagi. Ya, jadi kalau Soekarno itu kan nganggap gini Pak, bahwa dulu itu ketika bersuci Rasul minta untuk apa? Basuh dengan air, terakhir kemudian dengan pasir. Itu karena dianggap saat itu belum ada sabun untuk membersihkan gitu loh. Nah, sekarang kalau kata Soekarno udah ada kreolin gitu, jadi bisa membunuh kuman, membunuh bakteri, sehingga udah nggak kontekstual lagi lah ya, fikih Islam terkait dengan toharoh itu gitu loh. Nah, kita berhenti sampai situ kemarin ya. Nah, sekarang Pak, itu kita ngadepi banyak pertanyaan gitu Pak. Dalam artian begini, oke, kita sepakat ya, kemudian Islam itu mau kita terapkan gitu loh. Nah, terus pertanyaannya, Islam yang mana gitu loh. Islam yang mana? Nah, itu menurut jenengan gimana Pak? Bisa mungkin kasih kita beberapa kalimat dulu untuk memulai diskusi. Kayaknya belum ada kopi nih Mas Alam. Lam, tolong kopi Lam. Kalimat saya yang pertama gini, kok pertanyaannya begitu atau briefing? Biar ada sentaan-sentaan. Islam yang mana ya? Begini, kalau dalam Islam itu jelas yang namanya Islam tentu adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan, untuk mengatur urusan manusia, baik menyangkut hubungannya dengan Allah, menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, juga menyangkut hubungannya dengan orang lain. Itu sumbernya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Loh, kalau ditanya lah, pemahaman tentang wahyu kan tidak tunggal, gitu kan. Nah, jawabannya gini, bahwa benar pemahaman terhadap wahyu itu tidak selamanya tunggal, tapi juga tidak selamanya plural. Gitu. Jadi dalam Islam banyak perkara-perkara yang, terutama perkara dasar, yang oleh kaum muslimin itu disebut perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang secara doruri itu apa ya? Doruri itu aksiomatik gitu ya. Itu merupakan bagian dari agama. Aksiomatik itu berarti nggak perlu dipertanyakan lagi. Iya, saking jelasnya gitu. Saking jelasnya. Misalnya Islam yang mana? Islam yang percaya bahwa Allah itu ada. Islam yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Islam yang percaya bahwa di dalam Al-Quran itu mewajibkan apa? Puasa, mewajibkan sholat, mewajibkan Mas? Memubahkan poligami. Ya, memubahkan poligami, mengharamkan khomer, mengharamkan homoseksual, dan seterusnya. Jadi ada sekian banyak perkara yang dalam Islam itu dianggap ma'lumun minad dini bid-darurah, karena dinyatakan di dalam sumber-sumber ajaran Islam secara sangat jelas, gitu. Memang ada yang ini sifatnya itu, kalau ulama menyebutnya sebagai hal yang dhonni, atau menimbulkan
interpretasi yang ganda atau tidak tunggal. Tapi toh walaupun tidak tunggal, toh tetap sifatnya itu gimana ya? Ada track lurusnya, ada batasan yang jelas gitu. Tetap terikat pada penunjukan makna-makna kebahasaan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak keluar dari situ, gitu, kurang lebih. Oke. Pak, ini tadi, jadi teman-teman ya, ini nanti teman-teman bisa ngambil keseluruhan lah ya. Jadi memang target kita pada pertemuan hari ini itu agar ada satu pemahaman itu Pak, bahwa Islam itu berbeda, memang ada terjadi perbedaan pendapat, tapi punya track lurus untuk memahaminya, bahwa dia nggak ngawur. Dalam artian akhirnya semua pendapat boleh, kayak tadi misal toharoh tadi kan, terus bisa dimaknai berbeda gitu loh dari pendapat ulama-ulama sebelumnya. Nah tadi nih Noval ini punya pertanyaan bagus Pak, ini mungkin agak OOT, out of topic, tapi bagus pertanyaannya. Ini belum di briefing juga tadi? Udah. Nopalnya, jadi kan dulu. Oke, jadi gini ya, karena permasalahan ini memang apa ya namanya ya, kita tuh menghadapi realita-realita baru yang kita anggap ini bahwa Al-Quran ini mungkin perlu merelevansikan pada dunia saat ini. Nah, sehingga muncullah istilah baru yaitu tajdid. Dan menurut saya mungkin tajdid ini paling banyak diusungkan oleh orang-orang yang memang bagaimana Islam ini agar terus relevan dengan dunia hari ini. Karena melihat kondisi-kondisi, melihat keilmuan-keilmuan barat ini udah sampai pada Islam hari ini, dan apakah kita harus menolak mentah-mentah, apakah kita perlu meriset dahulu, ataukah Islam ini benar-benar berdiri sendiri, dia punya pendapat yang lebih, sehingga itu tidak menerima yang inilah, tidak menerima yang benar-benar tidak menerima dari barat. Itu seperti itu. Jadi apakah tajdid ini yang sebenarnya itu bagaimana? Apakah memang diperlukan atau tidak? Itu sih pertanyaan. Kok jadi serius pertanyaan Pak? Yang Roblox tadi loh. Roblox tadi. Roblox ini opo? Aku ora ngerti. Itu kan nanti akan tahu Pak. Monggo Pak, tanggapi saya Pak. Ini kalau ada ungkapan yang lebih umum ya, bahasanya itu adalah perkembangan zaman ya enggak? Bahwa zaman itu berkembang, kemudian Islam itu kalau tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, dia akan terlindas oleh zaman, tidak menemukan relevansinya lagi, ya kan? Dan tidak memiliki pengikut lagi karena ditinggal oleh zaman, tidak relevan. Nah sebenarnya kata perkembangan zaman, meskipun tidak digunakan oleh Mas Noval tadi ya, tapi banyak digunakan oleh orang lain. Kata perkembangan zaman itu sebenarnya tidak netral loh ya, ya nggak? Nggak netral tuh. Kenapa? Karena punya asumsi gini, bahwa zaman itu membawa perubahan yang sifatnya progresif, yang tidak bisa ditolak karena dia merupakan konsekuensi dari rangkaian sebab akibat yang niscaya menghantarkan kita pada situasi yang sekarang. Nah, itu adalah jalan yang satu arah, tidak ada alternatif percabangan. Ya kita memang ini adalah babak yang harus kita lampaui. Babak apa sih? Yang kemarin kita bicarakan, modernitas itu. Modernitas dengan segala karakternya. Tidak hanya ala canggih, tapi juga demokrasi, sekularisasi, nasionalisme, nation state. Bulan Agustus nih. Ya, negara bangsa. Itu kata siapa itu namanya? Pakar sosiologi itu saya lupa namanya. Nation state itu salah satu ciri. Anderson. Bukan, ciri khas negara bangsa. Ya lupakanlah. Maaf, negara bangsa merupakan ciri khas modernitas ya, yang sangat penting. Gitu. Jadi, nah ini menurut saya, kalau itu dianggap sebagai perkembangan zaman yang sifatnya niscaya, itu kita tidak sepakat. Ya, karena itu ada asumsi yang keliru. Ya, seolah ada determinisme sejarah. Bahwa sejarah itu mesti membawa kita ke kondisi demikian, ya kan? Sistem finansial yang dibangun berdasarkan perbankan, fiat money, fractional reserve system, itu niscaya gitu bagi mereka. Jadi kalau kita mau mengusulkan
keuangan yang tidak ada ribanya, itu omong kosong itu, gitu. Nah, kalau menurut saya itu bukan perkembangan zaman sih, itu hanya tren, itu bukan tren zaman, tapi tren pikiran orang. Apa itu? Pak, berarti kalau ini kita ambil misalkan Harari itu di Homo Deus kan dia pakai kategori objektif, subjektif, intersubjektif. Artinya kan perbankan, ya, terus apa lagi, uang bahkan kan, apa sistem FRR dalam perbankan, termasuk nation state hari ini tuh dia ungkapkan sebagai kesadaran intersubjektif. Intersubjektif. Sesuatu yang lahir ya tidak ada objektifikasinya, ya toh. Perasaannya orang berbeda-beda juga kan tentang menanggapi fenomena itu. Ya ini aslinya tinggal peran siapa yang berkuasa untuk menanamkan intersubjektif ini toh. Iya. Berarti perbankan itu dipaksa untuk objektif bagi orang yang tidak objek gitu ya. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi kan kalau bahwa di zaman sekarang itu suhu naik, ya kan? Itu perkara yang objektif kan? Real, itu nyata terjadi. Apa ya? Itu memang hasil dari rangkaian sebab akibat di masa lalu. Tapi kalau bahwa di era ini itu sistem finansialnya ditopang oleh perbankan dan perbankan itu niscaya menggunakan interest atau bunga, apakah itu perkara yang objektif? Artinya perkara yang tidak bisa dihindari gitu. Kalau gini gimana Pak? Ngapunten Pak, tak potong. Artinya kan gini, di satu sisi kan modernitas hari ini, pemikiran umum hari ini itu sejarah berjalan menuju kemajuan, termasuk tadi kan karena perkembangan teknologi itu memaksa manusia untuk menyesuaikan tata aturan mereka gitu loh. Sehingga tadi muncul perbankan dan lain-lain kan, dalam perekonomian, dalam politik muncul yang disebut dengan demokrasi misal. Yang dalam bahasanya siapa? Fukuyama itu kemenangan liberalisme universal. Ya, the end of history. The end of history gitu loh. Sehingga tadi kita kembali lagi tadi, posisi Islam ini menghadapi tantangan ini kan. Karena misal ambil satu contoh kan, dalam hari ini kan orang udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perang. Kalaupun ada perang itu kan perang-perang yang sifatnya mikro, ya, bukan dalam skala global. Dan itu pun kalau dulu orang itu berpikir begini, kata Harari itu, jadi hukum asalnya itu orang berperang dulu itu loh. Jadi kalau ada masa damai ini yang sementara. Tapi hari ini ya, berperang itu bukan jadi gambaran orang lagi, orang sudah damai. Jadi perang itu yang sementara. Nah, sedangkan dalam Islam itu ada ajaran, ada syariat itu jihad yang dalam pengertian kital, pembebasan, berarti kan pendudukan. Nah ini kok Islam mau membawa kita kan kesannya kan mundur ratusan tahun ke belakang dalam perang-perang besar gitu. Nah itu gimana kita menanggapi itu Pak? Ya, jadi saya ini dulu sih menarik, tapi saya ingin clearkan dulu nih persoalan realita intersubjektif tadi ya. Ini bagus nih ya, harus ada titik kritisnya di sini. Ini soalnya banyak nih teman-teman ini yang menerima mentah-mentah itu Pak. Ya, jadi seolah-olah intersubjektif itu ya urusannya bahkan jadi bukan sesuatu yang rasional kan, bukan sesuatu yang bisa diuji, ya tinggal kuat-kuatan aja kan, menanamkan gitu loh. Ya, kalau perbankan tadi bedanya dengan pemanasan global adalah bahwa perbankan di dunia kita hari ini memang realita, cuman dia ini terwujud dan masih lestari. Kenapa? Ya karena orang masih berpikiran bahwa itu penting dan tidak tergantikan. Kalau seandainya seandainya ya, dan itu memang ditopang oleh pikiran jutaan atau mungkin miliaran orang di dunia hari ini, ya, bahwa perbankan itu penting. Coba pikiran seandainya kan sekarang banyak tuh orang yang berpikiran bahwa interest itu sumber instabilitas, sumber kezaliman dan lain-lain. Interest itu bunga. Interest itu bunga ya? Iya. Maaf. Bukan bunga kembang ya? Iya. Bunga bank. Bunga bank. Coba seandainya mulai banyak orang yang berpikir, sampai orang yang berpikir itu jumlahnya miliaran. Kira-kira
apa yang terjadi? Mungkin nggak sistem perbankan itu kemudian digantikan oleh alternatif yang lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Artinya keberadaan sistem perbankan itu sebenarnya tergantung oleh konsensus secara masif oleh manusia yang bukan tidak mungkin untuk digantikan seandainya ada suatu kampanye yang berlangsung terus dan melibatkan sedikit orang tambah banyak sampai jutaan orang kemudian menganut alternatif sistem finansial yang tidak melibatkan perbankan yang menggunakan bunga. Bisa jadi itu tergantikan. Ya, aku baru baca itu Pak, ngulang lagi sih tentang sistem Bretton Woods kan. Jadi sebelumnya itu keuangan setiap mata uang yang dicetak di setiap negara itu kan disandarkan ke emas. Bretton Woods itu berubah, yang disandarkan ke emas itu dolar AS. Nah, mata uang negara yang lain disandarkan ke AS gitu loh. Sampai akhirnya kan runtuh tuh. Makanya ada kebijakan Nixon itu kan. Presiden setelahnya itu akhirnya benar-benar dolar itu tidak bersandar pada emas kan. Akhirnya ngikuti apa istilahnya, nilai mengambang sampai hari ini gitu loh. Buktinya dalam waktu beberapa puluh tahun sistem itu aja bisa berganti tergantung konsensus negara-negara kan. Iya, bahwa dulu uang menggunakan emas, kenapa emas itu begitu secara efektif bisa digunakan sebagai medium untuk melakukan tukar-menukar, ya kan? Karena secara intersubjektif itu semua disepakati sebagai satu realita. Kemudian Amerika Serikat mampu mengganti itu ternyata kan. Jadi realita intersubjektif sebenarnya bisa diubah, termasuk hal-hal yang tadi dipersoalkan, ya. Berbagai macam karakteristik di era modern ini banyak yang sebenarnya adalah realita intersubjektif kalau kita meminjam istilahnya Harari, begitu. Maka dari itu persoalan tajdid tadi ya, orang kan berpikir kalau Islam masih mengharamkan tambahan atas pinjaman, ya kondisi finansial di dunia Islam tidak akan bisa mengikuti larinya kondisi finansial di dunia gitu. Akhirnya kaum muslimin akan tertinggal kalau tidak mau mengikuti itu. Gitu kan mikirnya. Iya. Nah, maka kita katakan bahwa sejatinya apa yang telah, kan riba itu haram ya dalam Islam. Kita nggak bisa ngerevisi bahwa riba itu yang namanya tajdid itu harus direvisi nih haramnya nih. Sudah nggak relevan lagi nih. Harus ada tajdid, pembaruan, agar Islam bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau begitu caranya ya nanti Islam ini nggak ada fungsinya sebenarnya, ya kan? Karena tidak lagi menjadi pegangan atas berbagai perubahan yang dialami oleh manusia, gitu. Oh jadi, monggo. Nah, berarti kan memang yang saya pikirkan itu, kalau memang Islam ini tidak merespon dengan hal-hal yang ada pada realita hari ini, ya tadi akibatnya Islam akan tertinggal jauh. Dan menurut saya ketika memang benar-benar Islam ini tidak merespon, maka kekuatan tidak ada. Jadi menurut saya merespon ini juga ada positifnya, Ustaz. Bagi saya ya, dengan adanya merespon hal-hal realita yang baru pada hari ini dari pemikiran-pemikiran Barat yang telah kita adopsi, sehingga mungkin bisa diislamisasikan mungkin bahasanya, itu juga mengasah intelektual kita, intelektual umat Islam hari ini, untuk pada sampai posisi bahwa Islam itu punya kekuatan. Maksud saya ketika merespon hal-hal yang baru, maka Islam itu ada kekuatan untuk misalkan mungkin bisa mengubah atau menjadikan Islam ini yang peradaban gitu. Karena tanpa merubah, tanpa merespon realita hari ini, dan kita hanya benar-benar ingin kembali ke masa lalu, dalam artian hal-hal yang misalnya perbankan, ya tadi ya, realita intersubjektif ini benar-benar kita hanya diamkan gitu kan, maka Islam benar-benar akan tertinggal dan nggak punya kekuatan atas hal itu. Nah, karena menurut saya dari sini ya, mungkin bisa ditanggapin buat jenengan atau buat Mas Fier ya, bahwa Islam hari ini kalau tanpa merespon realita intrasubjektif yang menurut Harari tadi yang tadi disebutkan, maka tidak ada kekuatan untuk perubahan. Nah itu menurut Ustaz
Bagaimana itu tanggapan tentang pernyataan saya hari ini, gitu? Pernyataan saya malam ini. Gitu. Ngopi dulu, Pal. Ngopi dulu. Oh ya, klarifikasi saya cuma numpang lewat. Ya, tanya-tanya saja. Berarti numpang lewat asah dine kopi. Mau jadi properti. Ya monggo bisa dilanjut, Ustaz. Monggo. Atau mungkin Mas Fier dulu. Iya, cuman saya kira begini, Pak. Tadi dari penjelasan kita, termasuk ketika kita lihat dalam perkembangan sejarah, Pak. Secara faktual itu sebenarnya realitas interaksi itu nggak ada perubahan, toh. Ya nggak, kebutuhan akan interaksi ya. Misal jenis kelamin laki-laki perempuan, ya model interaksinya gitu-gitu aja kan. Ketika kemudian dalam perekonomian orang jual beli, supply and demand, itu juga aslinya pola interaksinya begitu-begitu terus, hukum interaksinya. Walaupun tadi sebelumnya mungkin orang pakai emas, ya. Terus pakai Bretton Woods itu uang kertas berbasis emas. Bahkan hari ini terus tidak berbasis pada emas sama sekali. Kebutuhannya tetap tadi sebagai alat tukar. Walaupun sekarang akhirnya malah tumbuh kan. Uang kertas itu malah jadi komoditi, gitu Pak. Makanya ada pasar keuangan itu. Gitu. Tapi kan realitasnya nggak pernah berubah. Maksudnya realitas kebutuhan manusia ya, makan, tidur, terus apa lagi Pak? Nah ya justru itu memang Islam harus merespon gitu. Maksud saya dalam arti kalau nggak benar-benar merespon dan kita hanya terus menganggap realitanya tidak berubah, sedangkan kenyataan ini benar-benar Islam itu sedang tidak lagi memimpin, tapi Islam itu butuh untuk merubah. Dan menurut saya langkah yang untuk bisa mencapai dia berubah, ia merespon. Meresponnya itu gimana maksudnya? Ya, memberi jawaban atas kebingungan-kebingungan atau pemikiran bahat hari ini yang mungkin orang-orang saat ini mengadopsi, mungkin masuk ke Pak, penjelasan oke, kita percaya Al-Quran sebagai jalan hidup gitu loh. Tapi coba ajarkan kita bagaimana kita bisa percaya dengan otoritas-otoritas yang berbicara tentang tafsir-tafsir tadi itu, gitu loh, tentang aturan. Termasuk tadi bagaimana hari ini misal ketika fikih tentang jihad itu dibenturkan dengan perdamaian dunia hari ini gitu ya. Karena gini ya, Islam kalau memang syariat itu langsung ditegakkan di Indonesia, itu kayaknya kita bakal mengalami hal-hal yang kaget gitu. Syariat Islam Indonesia. Aduh, ini kan PUBG harus uninstall ini. Banyak hal-hal yang mungkin Islam tuh kaget. Dan menurut saya ini ada pentingnya bahwa Islam ini nggak hadir dulu. Dalam artian belum ingin mencapai perubahan yang sangat besar. Sehingga kita dapat nih menyaring, merespon bagaimana nanti mengambil pelajaran hari ini untuk ke depan. Dan menurut saya ini mungkin Tuhan telah memberikan kita bahwa memang kita perlu ini lagi belajar lagi biar agama Islam ini bisa bangkit dari sarang tidurnya itu seperti itu. Yaitu, Islam atau umat Islam? Umat Islam ya. Masih muda asam urat. Semutan. Enggak Pak. Kalau saya gini, berikan anak tersesat ini pencerahan. Sebenarnya masuk tadi ada yang Said Qutb itu mengatakan gini, bahwa yang berubah itu ya cuman gaya hidup manusia aja. Sementara manusia sejatinya tidak pernah berubah, kebutuhannya tidak pernah berubah. Maka seandainya manusia hari ini kehilangan gadget semua nih, semuanya, ya kan? Tentu akan shock ya. Tapi toh manusia tetap manusia gitu, ya kan? Lambat laun ya dia akan terbiasa. Iya, akan terbiasa. Apalagi misalnya mereka tidak lagi, contoh mudah misalnya soal tren berpakaian. Kalau zaman saya remaja itu jarang banget loh orang pakai kerudung. Jadi saya waktu SMP saya itu tahun berapa coba? 90-an. SMP saya 95 atau 96 ya. Hafal belum lahir, Wal. Itu angkatan saya itu berapa ya? 40 kali 4, 160. Dari 160 saya nggak tahu ceweknya berapa, tapi yang jelas cewek di seluruh angkatan itu hanya ada 3 orang yang pakai
kerudung. Itu pun karena dia anak pondok, santri di dekat sekolah itu. Jadi, dan saya merasa itu aneh ya. Kok ada orang sekolah kayak di pengajian terus gitu. Saya bayangannya ini kayak suster gitu ya. Jadi rohaniwan gitu ya. Bayangan saya dulu kayak gitu. Tapi sekarang berubah kan, walaupun belum ideal-ideal banget, tapi banyak orang. Ketika saya SMA itu, ketika saya datang lagi ke SMP, adik-adik saya itu udah banyak yang pakai kerudung gitu. Justru bisa dihitung jari yang nggak pakai kerudung. Belum berubah banget ya gitu. Padahal berapa tahun itu? 20-an tahun lah ya. Lumayan juga 20. Enggak, saya ke SMP itu cuman 5 tahun kali dari waktu nggak lulus itu. Iya. Jadi pasca lautan jilbabnya Cak Nun kayaknya. Nggak tahu itu. Nah, itu. Maksud saya gini, orang mungkin barangkali tidak berpikir ya, kalau pakai pakaian kayak gitu tuh dulu pikirnya itu nggak modern gitu, tidak sesuai tren gitu. Tapi nyatanya bisa juga, gitu. Artinya gini, apa yang kita lihat hari ini sebagai modernitas, banyak diantaranya adalah tren yang diciptakan oleh pola pikir manusia, yang sejatinya itu bisa berubah, gitu. Dengan kata lain, kalau kita tidak ngikutin tren pemikiran orang modern yang terpengaruh oleh sekularisme, ya kan, itu tidak memberikan efek yang sifatnya fatal bagi manusia, tidak memberikan efek yang fatal sampai, kalau kamu nggak itu berarti ada efek mematikan, itu nggak ada. Yang ada paling ya tidak ngikutin tren aja, gitu. Jadi Said Qutb menyebutnya bahwa manusia itu tidak berubah, hanya gaya kehidupan mereka aja yang berubah gitu. Nah, kalau bicara soal respon ya perlu sih direspon. Cuman tadi bahwa ya karena umat Islam udah punya punya pegangan bahwa hidup ini harus sejalan dengan Islam, maka mau tidak mau pegangannya ya Islam itu. Ya. Kalau kesimpulan yang saya dapat bahwa merespon pembauran dari Barat ini tuh bukan ujung, bukan final. Karena itu ya mungkin untuk menyelamatkan Islam dari kemunduran. Sehingga menurut saya juga ya mungkin masih bisa dikoreksi. Kalau merespon ini menjadi final, ya maka kita akan terus mengikuti pemikiran Barat hari ini. Atau ya mengikuti arah sekularisme tadi, yang dimana memang bahwa kita terpusat pada pola pikir manusia. Lalu kalau kata Pak Prof. Kunto Wijoyo ya dalam bukunya Paradigma Islam itu, bahwa ya sebenarnya mereka untuk mengutamakan pola pikir manusia, tapi ya ternyata justru kita malah mengalami dehumanisasi atau kemunduran kemanusiaan itu sendiri. Jadi ya mungkin kesimpulan itu sih saya ya nemu titik jawabnya, tapi mungkin merespon ini bukanlah final gitu kan, tapi proses karena kita memang perlu zaman ini untuk menuju sampai perubahan bahwa Islam itu bisa hadir untuk merubah dunia itu seperti itu. Saya kembalikan. Iya. Mulai berat ya teman-teman ya. Seperti yang kita janjikan ya. Jadi semakin jauh itu pembicaraannya semakin enggak. Di-cut yang tadi tuh. Jadi itu ya. Begini Pak, lanjutan itu. Tadi kan dari Noval kita perlu kan merespon kondisi-kondisi hari inilah, baik itu realitas perkembangan teknologinya, yang lebih khususnya lagi kan perkembangan pemikirannya gitu loh, yang kalau tak lihat sebenarnya nggak berkembang banget juga, maksudnya bolak-balik aja kan. Aku itu pernah coba mikir gini Pak, misal hari ini orang seolah-olah menjadi ateis itu kan karena perkembangan teknologi sudah bisa menjawab semua hal kan, padahal ribuan tahun yang lalu Pak, Fir'aun itu nggak perlu penelitian NASA kan untuk ngaku dirinya Tuhan dan nggak ada Tuhan yang lain itu loh. Karl Marx itu 100 tahun yang lalu itu bermodal sains sederhana kan Pak, sains yang masih sederhana tapi sudah bisa membangun kesimpulan bahwa ya
tidak ada realitas lain selain material itu gitu loh. Jadi ya aslinya pemikiran itu sudah lama tumbuh, ya. Cuman kayak homoseksual. Ini nanti di banned YouTube nih biasanya kayak LGBT. Masa sih? Biasanya Pak. Nah, itu juga kan sebenarnya pengetahuan lama kan yang bisa dimunculkan manusia. Jadi masih dalam imajinasinya manusia lah. Hari ini kita lihat kan sebenarnya. Nah, cuman kita pengen kembali lagi Pak. Oke, ini zaman ini banyak hal-hal yang kalau kita potret dari sudut pandang Islam itu sudah keluar semua dari koridor-koridor Islam gitu loh. Nah, cuman tadi kita balik lagi pertanyaannya, oke, koridornya itu seperti apa gitu loh, ya, yang Islam inginkan. Misal contoh tadi kan jihad itu hari ini diartikan sungguh-sungguh, ya, jihad itu sungguh-sungguh, sehingga diartikan sebagai kita berperang itu sudah tidak relevan lagi. Atau paling jauh perang yang sifatnya defensif. Ya, defensif kalau diserang, kalau nggak diserang ya jangan ada pembebasan kan, gitu. Nah itu kita menanggapinya itu gimana Pak? Mungkin perlu bahasa bayi kan bagi teman-teman hari ini gitu loh, untuk memahami bahwa begini loh cara memahami Islam. Nah, tadi sore kan sama Noval juga sempat diskusi tuh Pak, apa Pak? Bahasa Arab misalkan, bahwa Allah menjaga keaslian bahasa Arab di bahasa Al-Quran itu yang berbahasa Arab kan. Padahal kan bahasa itu tumbuh, dan berkembang gitu loh. Apa yang menjamin terus bahasa Al-Quran yang ribuan tahun yang lalu itu tetap otentik dan bisa dipahami? Bisa jadi itu hanya menjadi mukjizat orang, wah ini hebat karena orang ribuan tahun yang lalu. Tapi bahasa Arab kan berkembang. Ada ungkapan begitu. Nah, mungkin bisa di counternya gimana nih? Atau gimana sih kita memahami ini gitu loh? Oh, itu berat tuh. Ya, karena itu yang jadi pijakan filsafat hermeneutika ya. Soal apa namanya batasan-batasan pemahaman manusia. Ini menarik ya soal jihad. Agak sulit sih membahasakannya dengan bahasa bayi ya. Soalnya bahasa bayi itu ngomong-ngomong. Jadi jangan minta bahasa bayi kalau mau pinter gitu. Bahasa orang dewasa. Ada fakta sejarah ya bahwa dalam Islam itu sejak Nabi Muhammad SAW itu perangnya itu bukan hanya defensif. Itu fakta sejarah tuh. Kita mau baca sumber sejarah di mana tuh, mulai yang paling klasik seperti Al-Maghzinya Al-Waqidi ya, sampai karya-karya orientalis seperti siapa itu Eugene Kennedy ya. Mereka bilang memang Islam itu menjalani fase perkembangan bersama proses penaklukan secara militer. Itu realita yang nggak bisa dipungkiri tuh. Ya, sejak zaman Nabi Muhammad. Karena begini, ketika dakwah Islam itu di Makkah itu berapa sih pengikutnya? Paling mentok 200-an tuh yang hijrah tuh. Dikit banget tuh. Ya. Nah, kemudian Islam banyak diterima di Madinah. Posisi politiknya kuat di Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke sana, dan kenyataan sejarah juga beliau itu menjadi pemimpin politik di Madinah. Nah, di situ tuh mulai ada proses di mana Islam itu tidak hanya disebarkan melalui sekedar melalui argumentasi, diskusi, debat-debat, tidak hanya sekedar itu, tapi melalui ekspansi. Sehingga sejak bahkan Makkah nih, tempat kelahiran Rasulullah SAW, itu kan selama 13 tahun beliau di sana secara umum menolak dakwah. Kemudian sampai 8 tahun Rasulullah SAW di Madinah masih menjadi musuh utama dakwah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian peristiwa Hudaybiyah, itu musuhnya itu semuanya Quraisy. Dan penduduk Makkah itu akhirnya menerima Islam. Tapi gimana ceritanya? Mas? Fatul Makkah. Iya. Penduduk Makkah itu menjadi Muslim dalam momentum yang sangat singkat, sehari bahkan. Ketika mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, kemudian Rasulullah SAW
ekspedisi militer. iya ngeluruk ya dalam bahasa Jawa itu, melakukan ekspedisi ke Mekah, memasukkan 10.000 orang Bersenjata. iya bersenjata ke Bahasa Mekah, yang dan orang Mekah menghadapi situasi yang sangat mengagetkan itu diperintahkan untuk silahkan diam di rumah, jangan bikin perlawanan, aman, gitu kan? Kemudian beliau berkhutbah di Masjid Al-Haram dan mengumumkan pengampunan kepada seluruh penduduk Makkah, kecuali beberapa oknum, yang kemudian itulah momentum mereka masuk Islam, gitu. Jadi kalau dikatakan Islam itu berhasil di era Rasulullah karena akhlak Rasulullah SAW, karena kepribadian Rasulullah SAW, itu nampaknya benar tapi tidak 100%. Terlalu naif lah ya. 25% lah. Kenapa? Karena orang Makkah itu orang yang paling kenal beliau. Iya. Sampai mereka gelari beliau itu Al-Amin. Iya, beliau itu dihormati karena nasabnya, karena kewibawaan akhlaknya itu. Tapi toh itu tidak membuat mereka tidak menentang dakwah beliau. Yang membuat mereka diam kicep dalam hari ini itu adalah mereka kalah, udah gitu. Nah itu 10.000 orang bersenjata masih iya, itu kan nggak sederhana kan. itu dan semenjak itu suku-suku di Jazirah Arab itu mengirim utusan-utusannya ke Madinah menyatakan diri tunduk dan masuk Islam. Makanya turun surat itu ya, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah gitu. Dan itu yang terjadi di Syam, di Mesir, di Irak, mana lagi, Asia Tengah, Afrika Utara, semuanya itu menjadi bagian negeri-negeri Islam. Kalau kita lihat sejarah ya karena penaklukan, gitu. Makanya bahkan sampai gini para ulama itu melihatnya itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi memang ada aturannya. Ya, kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab klasik itu dikatakan imam, pemimpin kaum muslimin itu wajib melakukan jihad ke negeri kufur. Bahasanya ngeri ya, negeri kufur ini di beda nggak sama gitu? Nggak kayak Pak, nanti kita tit gitu. Itu minimal setahun sekali ya. Misalnya Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsir beliau, dan juga dalam kitab-kitab Syafi'iyah menyatakan seperti itu. Minimal 1 tahun sekali. Ya, dia sendiri yang memimpin pasukan atau dia mengirim wakilnya untuk memimpin pasukan. Dan aktivitas itu wajar Pak oleh sebuah negara. Iya. Dalam Islam. Ya, kalau hari ini ada nggak presiden ya misal negara yang masih melakukan hal yang sama? Nggak ada. Nggak ada hari ini. Karena apa? Karena ada konsep tentang masyarakat internasional itu ya, yang hari ini memang dunia internasional didesain sebagai negara-negara bangsa dengan batasan-batasan yang fix, dan ada perjanjian-perjanjian yang mengikat. Tapi misal kayak baru-baru ini Trump kan bisa dibilang kan dengan diplomasi memaksa tarif 0%. Yaitu sebenarnya sebuah negara yang punya dasar kuat, adidaya lah sebutannya hari ini ya, itu akan sulit kan sebenarnya menahan dirinya untuk mendominasi gitu loh. Ya sebenarnya gini sih, masyarakat internasional hari ini dengan lembaga-lembaga internasionalnya, dengan hukum internasionalnya, sejatinya itu adalah lembaga-lembaga dan hukum-hukum para pemenang sebenarnya. Ya, dengan gaya imperialisme baru sebenarnya. Jadi cuman masyarakat terlalu banyak yang ya polos lah ya, iya, dia melihat itu ya. Iya, sebenarnya sama aja, cuman Amerika itu tidak menguasai dunia secara langsung dengan tangannya, tapi dengan agen-agennya kan, dan dengan lembaga-lembaga internasional. Makanya nanti kalau lembaga internasional tidak sesuai dengan kepentingan Amerika, ya mereka nggak pakai, mau lembaga internasional bilang apa, mereka tetap berjalan kan. Gitu. Menarik. Nah, mungkin ada pertanyaan biar lebih spesifik membedakan ya, karena mungkin ekspansi Islam ke negeri-negeri lain mungkin juga bisa dibilang bagi orang yang berbeda itu termasuk imperialis versi Islam. Nah, mungkin bisa dibedakan apa yang bisa dikatakan imperialis atau tidak.
Nah itu seperti itu Ustaz. Agar iya, benar-benar. pembedaan ini, karena gini nanti timbul pertanyaan. Nah terus imperialis kan yang kita tahu Eropa menjajah kan. Nah lalu bagaimana dengan Islam yang dimana mereka juga, yang dimana Islam itu sendiri juga melakukan ekspansi. Yang mungkin dari kita akan menjawab ini akan pembebasan dari negeri-negeri kufur. Tapi belum tentu juga bagi orang, ya mungkin bagi orang kufur juga mungkin bukan pembebasan. Nah mungkin perlu pembedaan agar lebih paham gitu, orang-orang awam. Seperti itu. Gimana nih? Monggo Pak. Sulit nih pertanyaan-pertanyaan nih. Ini anak baru tapi banyak nanya ini Pak. Ya kalau hari ini dengan lanskap dunia yang diisi oleh negara-negara bangsa dengan nasionalismenya, ya itu akan dipandang sebagai imperialisme dengan kacamata mereka loh ya. Iya. Ya, karena gini, prinsip dari tatanan dunia hari ini yang diisi oleh negara bangsa dengan nasionalismenya punya prinsip bahwa dunia ini terdiri dari bangsa-bangsa. Manusia itu terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda, dan tiap bangsa itu menempati negerinya masing-masing, dan tiap bangsa di negeri masing-masing itu memiliki hak dasar untuk membentuk pemerintahnya sendiri. Itu prinsip dari nasionalisme seperti yang dikatakan oleh banyak sejarawan dan antropolog, sosiolog ya. Nah, makanya setiap pemerintahan, satu-satunya pemerintahan yang absah menurut kalangan nasionalis adalah pemerintahan yang berbasis pada bangsa. Makanya mau gimana pun yang namanya ekspansi Islam pada masa lalu itu dianggap sebagai imperialisme, gitu. Karena pemerintahan yang menyatukan banyak bangsa itu berarti mengebiri atau bukan mengebiri membungkam hak bangsa-bangsa itu untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, gitu kan? Itu tetap imperialisme dalam pandangan mereka. Jadi kita nggak bisa maksa juga sih mereka untuk mengatakan ini bukan imperialisme. Tapi begini, Islam nyatanya tidak melakukan penghisapan, penjajahan dalam arti Islam itu meluaskan wilayahnya dalam rangka menghisap kekayaan alam negeri itu, memperbudak rakyatnya, ya, membuat mereka sengsara untuk kekayaan bangsa Arab misalnya kan gitu. Kan enggak? Ya, dalam kenyataannya Lebur. Iya, dunia Islam yang disatukan oleh bahasa kita itu khilafah Islam gitu ya. Itu kan kemudian dilebur menjadi satu umat, ya, tidak ada invader dan inlander gitu, ya kan? Dan bangsa-bangsa yang disatukan dalam cakupan politik Islam itu, mereka dianggap sebagai satu umat, diperlakukan secara sama sebagai rakyat, bahkan Muslim maupun non Muslim, begitu. Oke. Nah itu nanti mungkin kita detailing tuh Pak, kan tadi. Dilebur jadi satu. Itu pertanyaannya banyak tuh Pak. Ya. Terus gimana dengan non Muslim? Kan pasti ada lah. Ya, buka-bukaan aja kan. Ada hak dan kewajiban yang dibatasi kan dari negara Islam kepada non Muslim. Nah, coba nanti ini untuk sesi kedua nih Pak. Setelah ini, ya. Jadi yang sesi ini ya, yang bisa sedikit tak tangkap itu Pak ya, bahwa pemahaman terhadap realitas itu bisa beragam kan, tidak tunggal ya. Terhadap realitas, orang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda itu loh. Ya. Hanya saja tadi keberadaan istihad, ini kita akan elaborasi lebih jauh kan di pembahasan setelah ini, gitu Pak. Bagaimana kemudian pemahaman Islam ya, ini mampu memotret realitas itu untuk dihukumi, gitu loh. Ya. Sehingga setiap aktivitas kita itu on the track lah, on the track. Ditambah ya, kesulitan bahwa pemahaman ya, yang tidak tunggal terhadap realitas ini di dalam Islam pun ada ragamnya lagi gitu loh. Ya, ada ragamnya. Sehingga apa sih
ya, terus batasan-batasan yang jelas ya, baik itu dari segi bahasa Arabnya, mungkin nanti lebih detail tuh Pak ya, dari bagaimana memahami bahasa Arab, ya, bagaimana memahami ilmu-ilmu alat yang lain gitu loh, sehingga teman-teman itu bisa menangkap jelas, oh yang diinginkan Islam itu seperti ini toh, ketika melihat sebuah realitas yang harus kita jalani dengan satu hukum tertentu. Ya teman-teman ya, itu dulu ya di sesi yang satu ini gitu. Nanti kita elaborasi lagi lebih jauh itu. Akan banyak nanti pertanyaan. Nanti Nopal masih nyimpan pertanyaan tentang Roblox. Ini menarik tadi pertanyaannya. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.